Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin pemirsa ke bab yang baru. Hari ini udah hari baru buat kita. Karena 40 hari, 41 hari kita sudah bicara tentang ya semua orang bisa menjadi pengusaha. Saudara, saya belum membahas sebenarnya tentang kompetisi. Ya, bagaimana misalkan seorang pedagang pecel lele ternyata punya kompetitor 11 pedagang pecel lele. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara takut gak rezeki itu tidak akan datang? Lalu menjadikan saudara delusa? Ya, seperti kita lihat misalkan tukang-tukang ojek yang tidak beraturan ketika saudara kemudian turun di mulut tol. Karena mereka khawatir rezeki itu tidak dapat lalu akhirnya menjadi celaka. Kita juga belum bicara tentang mana yang selamat dan mana yang tidak. Kita belum bicara bagaimana cukup, nggak sempat. Saya sudah harus tutup materi semua orang bisa menjadi pengusaha. Insya Allah mudah-mudahan ya, yang sampai sekarang memang belum ketemu nih alur off airnya seperti apa acara kita. Sampai episode hari ini saya masih belum ketemu formatnya, polanya. Insya Allah lah semua ada waktunya. Saya sudah berdoa kok pada Allah. Ya Allah, saya pengen ketemu Anda semua. Ya Allah, saya pengen ketemu saudara-saudara saya semua. Saya pengen ketemu pemirsa di layar kaca saya. Ya Allah, mudah-mudahan ya seperti yang pernah saya bilang, someday somehow, saya nggak tahu, kita mungkin ngumpul di Monas, semua bawa tikar, bawa rantang, Insya Allah gitu. Sampai someday somehow mungkin kita bikin acara di pinggir pantai di Lombok sana. Kita lewat laut dari Tanjung Priok, lama dah tuh. Pokoknya banyak lah kisi-kisi lain yang mengharuskan saudara kemudian belajar terus. Ya, belajar terus. Saya punya tuh filosofi kayak teh manis gitu kan. Filosofi tentang menepok nyamuk. Ya, itu filosofi berburu dunia tuh keren-keren. Tapi sekali lagi kita udah harus pindah ke bab yang lain. Insya Allah saudara, Allah izinkan kita insya Allah ya menuntut ilmu lebih luas lagi dalam sambil kita jalan mengisi kita punya taklim di Wisata Hati Antv. Yang belum bismillah lagi saudara, mari kita khatamkan Al-Quran. Kita masuk ke ayat 84 dan 85 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Permisi yang dirahmati Allah. Amalan harian buat umat Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Kenapa Allah mudahkan buat kita? Ya, untuk memiliki amal A, B, C, D sampai tidak terhingga. Karena Allah ingin memudahkan kita masuk surganya Allah. Masih teringat kisah tentang bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah menerima perintah membawa 50 rakaat sholat dalam satu hari. Nabi Musa ngasih tahu, ya Muhammad, balik. Umatmu gak bakalan kuat sholat sampai 50 rakaat. Balik, minta keringanan. Sampailah kemudian 5 rakaat. Ketika disuruh balik lagi, apa kata Nabi Muhammad SAW? Lah, sudah. Ini sudah cukup buat umatku. Ini sudah cukup buat orang-orangku. Tapi Allah tidak mau membiarkan saudara hidup tanpa ibadah-ibadah yang mencukupi saudara untuk diampuni, masuk surganya Allah. Karena itulah Allah bentangkan
Ya sebanyak-banyaknya kesempatan buat saudara semua, buat saya, buat kita untuk kemudian mengejar ampunan Allah, surganya dan ridhonya. Karena terlalu lama dari subuh sampai ke zuhur, lalu Allah berikan kita sholat duha. Ini, ya coba lihat bentangannya saudara. Ya, ini ada sholat subuh. Lama sekali nih sampai kepada sholat zuhur. Allah nggak kepengen saudara kemudian berlama-lama kayak begini. Coba hitung di Indonesia emang paling ideal ya. Emang maksudnya itu Islam turunnya di Indonesia kali ya. Indonesia paling idealnya udah. Umpama kata sholat subuh taruh dah ya jam 4.30. Ya, ini kan lohornya jauh nih. Jam 12.15 umpama begitu. Ada berapa jam tuh coba? Setengah 5 ya, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. 7 jam. Allah rindu sama kita semua. Mana nih hamba-hambaku nih? Mana nih? Akhirnya Allah bilang, sudah adain sholat duha di sini, di sholat duha. Lalu ketika saudara sudah selesai mengerjakan sholatul isya, panjang lagi sampai ke sholat subuh. Allah bikin lagi yang namanya tahajud. Allah bikin lagi yang namanya ya witir. Ini tahajud kok titiknya di bawah. Ya, tahajud. Ada witir. Ada ibadah-ibadah lain yang untuk melengkapi saudara. Dan hebatnya umat Nabi Muhammad SAW apa? Semua yang dilakukan asal menyebut nama Allah, maka dia menjadi ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan yang lewat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara amalan harian, ya, amalan harian ini identik dengan amalan sunnah. Sebelum kemudian kita bicara tentang amalan harian atau amalan sunnah, ada sesuatu yang asas. Apa yang asas itu? Dialah as-salawatul mafruḍat, salat fardu. Saya tidak menyarankan saudara benahin dulu lah salat fardunya, baru kemudian ngamalin amalan sunnah. Enggak, saya nggak ngajarin begitu. Yang saya ajarin kepada diri saya adalah sambil ente belajar ngebenahin sholat fardu, coba belajar nyicipin yang sunnah-sunnah. Saya termasuk yang belum ya banyak melaksanakan amalan sunnah. Ya, saya suatu saat pernah bilang sama seorang syekh ya, Sahad namanya dari Mesir. Ya. Saya pernah nangis ke beliau, saya bilang ini, ya Allah saya curhat ini. Ada anak menjadi ustadz itu capek pulang. Sampai rumah jam 1, setengah 2. Padahal keluarnya dari subuh berjamaah. Subhanallah. Ketika saya curhat begitu, apa jawaban seorang guru buat murid yang lagi butuh kemudian ketenangan? Dia bilang, sudah amalan antum itu dakwah. Mudah-mudahan itu bisa menutupi amalan-amalan antum yang kurang di sholat malam. Tapi saya ngajarin, coba bagi waktu. Ada seorang khalifah, lupa saya namanya. Siapa itu khalifahnya? Ntar saya coba cari tahu ya. Ada seorang khalifah yang selalu datang ke kantor dia itu agak siang. Ketika ditanya kenapa engkau wahai khalifah datangnya siang? Lalu sang khalifah ini jawab, aku ini menjadi khalifah, menjadi pimpinan kalian nggak digaji dan tidak mau menerima gaji. Karena itu kemudian paginya saya berusaha. Paginya saya berdagang. Namanya Said bin Amir, betul. Seorang amir, seorang sultan. Lalu malam dia nggak mau diganggu. Kenapa nggak mau diganggu di malam harinya? Ini pagi gitu. Malam ini untuk Allah Tuhan. Jadi malam ini dia beribadah betul pada Allah SWT lewat malam-malam, sholat malam. Ya. Qaimatun ana al-laili. Atau yatluna ayatillahi ana al-laili. Masya Allah.
sholat malam, baca Quran di malam hari ini. Saya itu mengingatkan pada saya sahat-sahat mengingatkan kepada saya, coba Ustadz bagi waktu. Iya juga ya. Nah, kemudian saya coba membagi waktu. Saya bikin tausiah-tausiah itu zuhur berjamaah. Coba perhatikan saudara-saudara yang kemudian saya datangi atau saudara yang mengundang saya dan saya datang. Coba perhatikan. Saya mau datang, saya bilang ayo sambil sholat isya berjamaah. Kenapa saya ambil yang seperti itu? Supaya saya nggak ketinggalan sholat isya berjamaah. Saya bilang nggak usah ada acara macam-macam ya. Kalau ente mau acara maghrib sampai isya, isya aneh dah yang jadi imam. Habis aneh ceramah, nggak usah ada lagi sambutan-sambutan, nggak usah bahkan ada yang baca Quran, langsung aja naik ceramah. Sehingga, masya Allah, kalau masih di Jakarta gitu, aneh jam 9 malam itu udah di rumah lagi. Wah keren, asik. Dulu nggak pakai timetable kayak begitu tuh, nggak pakai time schedule kayak gitu tuh. Bisa ada jadwal jam 13 coba. Jam 13 ini masalah kalau di Jakarta. Ya. Kok masalah Ustadz? Masalah lah. Saya mesti jalan tuh jam 11. Ini saya sholat zuhur di mana? Sebagai Ustadz sholat zuhur di mana? Dakwah memang wajib. Tapi sholat berjamaah ini juga sesuatu yang asas. Malu gitu kadang-kadang datang ke tempat ceramah gitu. Orang-orang udah pada sholat lapi, udah pada kelar, nungguin ustadznya datang. And then kemudian saya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sholat Ustadz? Belum nih. Wudunya di mana? Aduh. Kayaknya gimana gitu hati itu. Kita atur, nggak ada cerita jam 13. Jam berapa ya? Jam setengah 12 atau jam 14. Orang bingung. Setengah 12 kita belum keluar Ustadz. Ya terserah lu lah. Jam 12 aja lah, pas luhur nih. Azul kan pas istirahat, oke. Pas istirahat, saya datang jam 12 kurang seperempat. Gak usah ada cerita macam-macam, gak usah ada sambutan lah. Ente biasa ketemu di rut toh. Gak usah lah, udah biarin saya langsung. Supaya apa? Supaya saya bisa jam 12.30 langsung istirahat. Bergerak lagi tempat yang lain, gak lewat asar berhenti. Ini adalah kita belajar di sesuatu yang asas. Ada orang manusia konyol gitu ya. Dia sholat duha bisa sampai pol 8. Dia puasa sunnah jago-jagoan dan puasa sunnah. Tapi sholat wajibnya berantakan. Sekali lagi saya bilang ke pemirsa semua, jadilah yang lebih daripada saya tentu. Sholat wajibnya top-topan, tapi ibadah sunnahnya juga bagus-bagusan. Saya pernah mendapati satu majlis zikir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat saya ada rapat di satu bangunan, di satu gedung. Ya rapat dimulai jam 8 pagi. Sampai jam 11.15. Kenapa rapatnya sampai 11.15? Karena semua karyawati harus wudhu. Jarak antara ruang rapat pemirsa sama tempat wudhu gitu ya. Ini kira-kira seperempat jam lah buat mereka turun apa segala macam. Lalu ada yang makan segala macam. Sehingga asumsinya 11.45 mereka bergerak ke masjid. Ketika kami memulai sholat duha dulu, baca Quran dulu, tilawah dulu, baca salawat dulu, kira-kira 10-100 kali sholawat. And then kita mulai rapat, ada suara zikir terdengar. Rupanya tidak jauh dari tempat ya yang kami sewa, yang kami pilih buat tempat rapat, itu ada masjid di sana. Terdengarlah suara zikir yang membahana, yang menggelegar, yang membuat langit seakan-akan runtuh. Dan takjub kami dibuatnya, luar biasa saya bilang. Ini ada orang berzikir luar biasa, subhanallah. Kami luar biasa lah, kami angkat topi betul. Nah jalan jam 11.45. Semua karyawan-karyawati dipimpin oleh Yusuf Mansur atas izin Allah keluar dari gedung menuju kepada masjid. Lalu kemana yang tadi memanggil-manggil Allah? La ilaha illallah. Kemana yang memanggil-manggil Rasulullah? Ya Rasulullah, salam alik. Kemana mereka? Ternyata jam 11.30 bubar. Jam 11.30 bubar. Lalu kemudian ada kiainya nih satu nih. Maaf ya kalau umpama kata saudara adalah anggota dari majelis ini, saudara adalah anggota dari pengajian ini, mohon tidak tersinggung. Melainkan ya ayo kita berpikir bagaimana kita memilih yang asas, kemudian tidak meninggalkan yang sunnah. Jangan kemudian kita mengerjakan yang sunnah lalu melupakan yang asas. Nanti kita terus yang setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Wisata Hati Antv bersama Yusuf Mansur. Saudara yang dirahmati Allah, terima kasih atas doa saudara untuk Antv. Mudah-mudahan Antv ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ada sampai akhir masanya nanti, menyebar kemudian dakwah syiar. Insyaallah, alhamdulillah kita pun sekarang sudah tergabung menjadi keluarga besar Antv, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan agar Antv ini penuh barokah. Di tahun ke-19 dia punya usia ya, Samudra Karya. Oh subhanallah, Samudra Karya. Baik, kita terusin. Saya cerita bahwa kami rapat jam 8 kami mulai dengan sholat duha, bla bla bla, baca Quran segala macam, berdoa, lalu kamu rapat. Begitu mulai rapat ada suara orang berzikir. Cuman yang saya soroti adalah ketika 11.45 kami kemudian selesai makan siang, selesai wudhu semua karyawan-karyawati, lalu kami bergerak menuju kepada masjid terdekat dari kantor yang kami sewa, dari building yang kami kemudian pakai sebagai rapat. Rupanya kami baru sadar kalau nggak ada suara lagi. Suara yang tadi zikir kemana? Rupanya Pak, ini di depan motor, mobil sudah pada posisi on. Ini 11.30 nih. Selesai rupanya 11.30. Saya tahunya dari mana? Kan saya turun 11.45. Kira-kira saya nyampe di masjid ini 11.50. Kan saya tanya, loh pada kemana nih orang-orang? Pada pulang. Saya tanya, mau kemana? Udah selesai tak? Udah selesai pengajian nih? Udah selesai zikirnya? Udah. Saya bilang tuh sama teman-teman Mas Hani, sama Jamil apa yang ada di belakang saya. Wah, kok kenapa nggak ditahan ya dia sholat zuhur berjamaah gitu. Dah, sampai sana ada pemandangan menarik. Begitu di pintu masjid, kiainya keluar. Wedai, Ustadz Tipe nih, dah. Ustadz Tipe nih. Emang? Iya, saya Ustadz Tipe. Bukan Pak, bukan Ustadz, bukan Kiai. Saya Ustadz Yusuf Mansur, bukan Ustadz Tipe. Ustadz, pelokan. Terus saya tanya, Ustadz mau kemana? Ini ada jadwal lain. Pan ini, itu muadzin tuh siap-siap. Ini ngejar waktu. Coba, ngejar waktu. Bukan ngejar Allah, ngejar waktu. Ini dia. Dari mulai jam 8 sampai 11.30 yang asas bukan. Bukan asas tuh. Ya perkara yang dikerjain sama nggak dikerjain juga, insya Allah lah gitu. Bukan berarti saya tidak mendukung, tapi jadi umat Islam harus pinter. Maka saya sering bilang kan, ayo saya ajarin zikir nih, supaya pada top, pada beres, utang pada lunas. Oke? Tapi saya sering mengingatkan, bacalah zikir ini setelah saudara membaca wirid yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kira-kira begitu. Jangan sampai zikir dari ibu aneh, ya Fattah ya Razzaq, kemudian dijalani. Ya muhawil al-ahwali hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai yang maha mengubah keadaan, wahai yang maha kemudian mengubah nasib, ubahlah nasib kami, keadaan kami, peruntukan kami, peruntungan kami, Allah, karena di sisimu segala. Tapi saudara habis sholat langsung itu. Jangan. Rasulullah memerintahkan apa? Nih, ada istighfar, ada la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan seterusnya. Ada subhanallah 33 kali, atau 11 kali, atau 10 kali. Itu dia maksudnya, kerjain dulu yang asas. Sebelum Allah bicara tentang tahajud, apa yang Allah katakan di dalam suratul Isra? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah menyuruh ke tahajud, Allah suruh tahajud. Tapi Allah bilang, aqimis sholat liduluki syamsi. Benahin dulu tuh sholatnya. Atau saudara sambil benahin tuh sholat fardunya. And then saudara kemudian sholat malam. Jangan sampai saudara sholat malam geber-geberan. 4:30. Bangun-bangun jam 9. Innalillah. Tahajudnya dapat, kemudian subuhnya kagak. Kita belajar ya. Kita belajar besok. Insya Allah selama seminggu. Insya Allah kita bicara yang asas. Ini asas bab 1 insya Allah ya. Mudah-mudahan pemirsa, mari kita berdoa. Makin lama makin paham kita insya Allah. Apa yang mesti menjadi skala prioritas buat kita semua. Apa yang menjadi skala paling penting dalam hidup kita. Insya Allah kita belajar. Lewat layar kaca Antv ini mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ajarkan kami
supaya bisa mengerjakan yang wajib, tapi tidak ketinggalan yang sunnah. Ajarkan kami ya Allah mencintai dan mencintai Rasulmu. Dua-duanya bareng ya Allah. Yang wajib yang sunnah yang menjadi pakaian kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.